dosen dan juga teman-teman yang menonton video presentasi saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Penerapan Model Organisasi Modern. Sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Anggananta Arisadewa dengan NIM 210030305. Latar belakang. Dalam era yang terus berubah dan berkembang pesat, organisasi dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan eksternal dan internal. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengelola perubahan organisasi adalah penerapan model organisasi modern. Model-model ini memberikan kerangka kerja yang dapat membantu organisasi untuk menjadi lebih adaptif, responsif, dan inovatif. Apa itu organisasi modern? Jadi, organisasi modern adalah struktur bisnis atau institusi yang mengadopsi praktik, budaya, dan teknologi mutakhir untuk tetap relevan dan kompetitif dalam lingkungan yang dinamis dan cepat berubah. Adapun ciri-cirinya yaitu adaptabilitas, di mana organisasi modern cenderung memiliki struktur yang lebih datar dan kurang hierarkis, yang memungkinkan keputusan dapat dibuat lebih cepat dan adaptif. Mereka mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, teknologi, dan regulasi. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi, di mana penggunaan teknologi memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional, mulai dari komunikasi hingga analisis data dan otomatisasi proses. Penggunaan cloud computing, big data, dan AI untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, inovasi dan kreativitas, di mana mendorong karyawan untuk berinovasi dan menawarkan solusi kreatif, investasi besar dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk atau layanan yang lebih unggul. Selanjutnya ada desentralisasi keputusan, di mana desentralisasi keputusan memberikan wewenang kepada unit atau tim yang lebih kecil untuk membuat keputusan yang relevan dan cepat. Keputusan yang lebih dekat dengan tempat terjadinya masalah atau peluang, sehingga lebih responsif dan tepat waktu. Berikutnya ada kolaborasi, di mana kolaborasi mendorong kerjasama lintas fungsi dan unit kerja untuk mencapai tujuan bersama. Kemampuan bekerja sama dengan tim dan mitra di berbagai lokasi geografis mendukung kerja jarak jauh dan global. Adapun perbedaan model organisasi modern dan tradisional. Model organisasi tradisional sifatnya lebih hierarkis dan kaku dengan rantai komando yang panjang. Sedangkan model organisasi modern cenderung lebih datar dan fleksibel dengan tim yang otonom dan desentralisasi wewenang. Model organisasi tradisional lebih lambat dalam mengadopsi teknologi baru, sedangkan model organisasi modern cenderung lebih cepat mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi dalam operasional sehari-hari. Berikutnya, perbedaan model organisasi tradisional lebih formal dan terstruktur, sedangkan model organisasi modern cenderung inovasi berkelanjutan dengan pendekatan yang lebih lincah dan iteratif. Mengapa penting? Dalam situasi yang sangat dinamis ini, penerapan model organisasi modern bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga menjadi kunci untuk kesuksesan jangka panjang dan keberlanjutan organisasi di era digital dan global saat ini. Dengan menjadi lebih adaptif dan inovatif, organisasi dapat memposisikan diri mereka untuk bertahan dan berkembang di pasar yang semakin kompetitif. Adapun manfaatnya, yaitu untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan. Organisasi modern lebih siap menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang cepat
dengan menyesuaikan struktur, proses, dan strategi mereka dengan cepat. Fleksibilitas dalam alokasi sumber daya memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan kapasitas dan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar yang berubah. Selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi operasional, di mana operasional organisasi modern mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat dengan memperkuat otonomi dan tanggung jawab di tingkat yang lebih rendah. Karyawan yang merasa lebih terlibat dan berdaya dalam proses pengambilan keputusan cenderung lebih produktif. Selanjutnya, mengelola risiko yang lebih baik, di mana organisasi yang adaptif mampu mengidentifikasi risiko dengan lebih cepat dan meresponnya dengan tepat waktu. Struktur yang fleksibel dan kultur yang responsif membantu organisasi untuk lebih tangguh dalam menghadapi krisis dan gangguan. Selanjutnya ada membangun budaya organisasi yang lebih kuat, di mana organisasi modern sering membangun budaya yang didasarkan pada pemahaman bersama dan nilai bersama yang memperkuat identitas dan kohesi organisasi. Budaya organisasi yang fleksibel dan adaptif membantu mengembangkan organisasi yang tangguh dan responsif. Adapun jenis-jenis model organisasi modern dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, organisasi matriks. Organisasi matriks menggabungkan struktur fungsional dan struktural proyek yang memungkinkan karyawan melapor kepada dua manajer, satu manajer fungsional dan satu manajer proyek. Model ini dirancang untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi lintas fungsi. Adapun kelebihan dan kekurangannya, di mana kelebihannya yaitu memperkuat koordinasi antara berbagai departemen, kemudian memungkinkan fleksibilitas dalam alokasi sumber daya sesuai kebutuhan proyek. Sedangkan untuk kekurangannya, yaitu potensi konflik karena karyawan melapor pada dua atasan, serta memerlukan koordinasi yang lebih rumit dan bisa membingungkan bagi karyawan. Yang kedua ada organisasi agil. Model organisasi agil berfokus pada fleksibilitas, kolaborasi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Ini melibatkan tim-tim kecil yang bekerja dalam siklus iteratif dan bertanggung jawab atas seluruh siklus hidup proyek. Adapun kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya yaitu mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan, kemudian yaitu mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Untuk kekurangannya, yaitu membutuhkan manajemen yang disiplin untuk menjaga fokus dan produktivitas, serta bisa membingungkan tanpa panduan dan proses yang jelas. Yang ketiga ada organisasi berbasis tim. Organisasi berbasis tim mengatur pekerjaan berdasarkan tim-tim kecil yang memiliki tanggung jawab dan wewenang penuh atas tugas-tugas tertentu. Tim-tim ini seringkali bersifat otonom dan bertanggung jawab atas hasil kerja mereka. Adapun kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya yaitu karyawan merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab. Kemudian keputusan dapat dibuat lebih cepat karena tim memiliki otonomi. Untuk kekurangannya yaitu tim bisa menjadi terisolasi dan kehilangan sinergi dengan tim lain dan memerlukan mekanisme untuk memastikan koordinasi yang baik antar tim. Yang keempat ada organisasi jaringan. Organisasi jaringan terdiri dari entitas yang berbeda atau tim departemen atau bahkan perusahaan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Hubungan ini sering berbasis proyek dan fleksibel. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya yaitu mudah beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan pasar, kemudian memungkinkan akses ke keahlian dan sumber daya yang lebih luas. Untuk kekurangannya yaitu mengelola jaringan hubungan bisa sangat kompleks,
dan bisa kehilangan kendali jika tidak dikelola dengan baik. Yang kelima ada organisasi holokrasi. Holokrasi adalah sistem manajemen di mana pengambilan keputusan didistribusikan di seluruh organisasi melalui struktur lingkaran yang saling berhubungan. Setiap lingkaran memiliki tanggung jawab dan wewenang jelas. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya memberdayakan karyawan di semua tingkat untuk mengambil keputusan dan mudah beradaptasi terhadap perubahan. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu membutuhkan waktu bagi karyawan untuk terbiasa dengan struktur dan proses yang baru. Dan bisa terjadi kebingungan karena kurangnya koordinasi tanpa struktur yang jelas. Yang keenam ada organisasi virtual. Organisasi virtual tidak memiliki kantor fisik dan seluruh operasionalnya dilakukan secara online. Karyawan bekerja dari berbagai lokasi geografis, seringkali dari rumah atau coworking space. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya yaitu mengurangi biaya untuk sewa kantor dan fasilitas fisik lainnya, dan dapat merekrut talenta dari berbagai lokasi tanpa batasan geografis. Untuk kekurangannya yaitu memerlukan alat dan proses komunikasi yang efektif untuk mengatasi hambatan geografis. Bisa mengurangi rasa kebersamaan dan keterlibatan karyawan. Yang ketujuh, organisasi tanpa batas. Organisasi tanpa batas menghilangkan batas-batas tradisional seperti hierarki, departemen, dan lokasi geografis untuk mendorong kerjasama dan inovasi. Mereka cenderung lebih datar dan menggunakan tim lintas fungsi dan lintas departemen. Adapun kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya yaitu memfasilitasi pertukaran ide dan inovasi dengan lebih cepat dan meningkatkan kolaborasi di seluruh organisasi. Untuk kekurangannya yaitu bisa sulit untuk mengkoordinasikan aktivitas tanpa struktur yang jelas, dan tanpa batas yang jelas bisa timbul kebingungan mengenai peran dan tanggung jawab. Yang ke-8, organisasi berbasis proyek. Dalam organisasi berbasis proyek, struktur organisasi diatur seputar proyek-proyek tertentu. Setiap proyek diperlakukan sebagai entitas terpisah dengan tim yang didedikasikan. Kelebihannya yaitu tim dapat fokus sepenuhnya pada penyelesaian proyek, serta sumber daya dapat dialokasikan sesuai kebutuhan proyek. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu bisa terjadi duplikasi usaha jika proyek-proyek tidak terkoordinasi dengan baik. Dan juga keberhasilan sangat bergantung pada keterampilan manajer proyek. 9. Organisasi Lean. Lean organisasi fokus pada peningkatan efisiensi dan pengurangan pemborosan dalam semua proses bisnis. Prinsip Lean diterapkan untuk memberikan nilai maksimal kepada pelanggan dengan sumber daya minimal. Adapun kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya yaitu mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas, dan fokus pada kebutuhan pelanggan dan peningkatan nilai. Untuk kekurangannya yaitu memerlukan komitmen untuk perbaikan secara terus-menerus, dan fokus yang berlebihan pada efisiensi bisa mengabaikan kesejahteraan karyawan. 10. Organisasi berbasis pengetahuan. Organisasi berbasis pengetahuan menekankan pada penciptaan, berbagi, dan penerapan pengetahuan sebagai sumber utama keunggulan kompetitif. Adapun kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya berfokus pada pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan. Selanjutnya, mudah beradaptasi dengan perubahan melalui pengetahuan dan keterampilan. Untuk kekurangannya yaitu mengelola dan mengintegrasikan pengetahuan bisa sangat menantang. Dan keberhasilan sangat bergantung pada keterampilan dan pengetahuan karyawan. Contoh penerapannya, penerapan organisasi modern dengan struktur agil.
Perusahaan pengembangan perangkat lunak mengadopsi struktur organisasi agil untuk meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas terhadap perubahan kebutuhan pelanggan dan teknologi. Penerapannya, tim-tim kecil dibentuk untuk mengerjakan proyek-proyek tertentu dengan siklus pengembangan yang singkat atau sprint dan umpan balik pelanggan yang terus-menerus. Adapun manfaat yang didapat, di mana pengembangan produk yang lebih cepat, lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasar, dan peningkatan kolaborasi antar anggota tim. Selanjutnya, penerapan organisasi modern dengan struktur matriks, di mana perusahaan jasa keuangan menggunakan struktur matriks untuk meningkatkan koordinasi antar unit bisnis dan fungsional, serta memperkuat respons terhadap kebutuhan pasar yang berubah-ubah. Penerapannya, karyawan melapor kepada manajer fungsional, atau misalnya Departemen Keuangan, dan manajer proyek atau produk yang bertanggung jawab atas inisiatif tertentu. Misalnya, pengembangan produk. Manfaat yang didapat berupa peningkatan koordinasi antar unit, percepatan waktu pemasaran produk baru, dan peningkatan fleksibilitas dalam alokasi sumber daya. Berikutnya, penerapan organisasi modern dengan struktur proyek, di mana contohnya firma konsultan menggunakan model organisasi berbasis proyek untuk memberikan layanan konsultasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan spesifik setiap klien. Penerapannya membutuhkan tim proyek yang terdiri dari ahli-ahli yang memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan klien. Dengan manajer proyek yang bertanggung jawab atas pengumpulan proyek secara keseluruhan. Adapun manfaat yang dapat berupa penyediaan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan klien, kemudian peningkatan efisiensi dalam pengumpulan proyek, dan pemberian nilai tambah yang lebih besar kepada klien. Selanjutnya ada tantangannya. Tantangannya yang pertama, perubahan budaya organisasi. Budaya organisasi yang sudah mapan dan tradisional dapat menjadi penghalang bagi adopsi model organisasi yang lebih modern dan adaptif. Selanjutnya ada keterbatasan sumber daya. Penerapan model organisasi modern sangat memerlukan investasi besar dalam pelatihan, teknologi, dan infrastruktur baru yang mungkin tidak selalu tersedia. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari pemimpin. Kesuksesan penerapan model organisasi modern sering tergantung pada dukungan aktif dan komitmen dari tingkat kepemimpinan atas. Selanjutnya, kesimpulan. Penerapan model organisasi modern adalah suatu kebutuhan mendesak bagi organisasi di era bisnis yang cepat berubah dan kompleks. Model-model ini menawarkan kerangka kerja yang adaptif, responsif, dan inovatif untuk membantu organisasi menghadapi tantangan dan peluang yang terus berkembang di pasar global saat ini. Dengan memperkenalkan struktur budaya dan praktik manajemen yang lebih modern, organisasi dapat mencapai sejumlah manfaat, termasuk peningkatan efisiensi operasional, produktivitas karyawan yang lebih tinggi, inovasi yang ditingkatkan, dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.